Halo Kanal Bowlers, apa kabarnya kalian? Ketemu lagi dong ya kita. Kali ini kita akan bahas tentang Piala Dunia Qatar 2022. Gimana? Jagoan kamu masuk final nggak nih? Sebentar lagi partai puncak akan dimainkan antara Perancis versus Argentina. Kemungkinan partai seru akan terjadi. Kanal Bowlers, di episode ini agak berbeda karena kita akan bahas tentang Piala Dunia bersama para akademisi dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta atau yang biasa disebut UTA 45 Jakarta. Apa yang berbeda? Kali ini akan dipandu dengan host kita yang paling cetar membahaya dari akademisi sefakultas FEBIS UTA 45 Jakarta bersama Bung Rio Johan Putra. Dan sebagai narasumber, Wakil Rektor 2 UTA 45 Jakarta Bung Brian Matthew. Yang unik, kali ini Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Bung Ignatius Indro yang biasanya menjadi host di program ini justru akan bicara menemani Bung Brian sebagai narasumber. Siap-siap ya Bung Indro. Bye-bye jawabnya. Jangan sampai kena SP dari netizen yang budiman. Oke, tonton keseruan para akademisi ngomongin Piala Dunia, tentang partai final, Maroko yang tampil mengejutkan, hingga kontroversi yang terjadi di sana. Semua hanya ada di The Kanal Bowlers. Perkenalkan, saya Rio Johan Putra, tentunya sebagai keluarga di UTA 45 Jakarta. Bagi yang ingin bertemu atau kita diskusi bareng-bareng, Sobat UTA semuanya, tentunya bisa berkunjung di universitas tercinta kita, Universitas Merah Putih, yaitu adalah UTA 45 Jakarta. Di kesempatan siang hari ini, Sobat UTA semuanya, kita kedatangan dua keluarga, bukan dua tamu tapi dua keluarga yang akan memanaskan pembicaraan berkaitan dengan bola, khususnya saat ini sedang booming berkaitan dengan Piala Dunia. Yang pertama kita perkenalkan Pak Brian, ya, sebagai Wakil Rektor 2 ya Pak Brian ya, ya di UTA 45 Jakarta, tentunya jiwa-jiwa muda yang akan sangat semangat untuk membicarakan bola. Lalu tamu kita, bukan tamu juga nih. Pemateri kita yang kedua, teman-teman semuanya, Sobat UTA semuanya, yaitu adalah orang yang sangat terkenal, yang sangat famous sekali, keluar masuk layar kaca Anda, baik di YouTube maupun di televisi, yaitu adalah Pak Indro. Halo Pak Indro. Halo, ya, Pak Rio. Siap nih. Dan Sobat UTA semuanya. Ya. Jadi kita ngobrol santai, teman-teman semuanya saat ini. Yang pertama kali adalah ya harus membicarakan bola, Bapak semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya, kita membicarakan bola. Ini ngomong-ngomong nih, sekarang kan Piala Dunia nih. Iya. Ya, sudah tahu lah finalnya siapa lawan siapa kan sebenarnya kan. Pak Brian sendiri, final ini megang siapa Pak? Megang Prancis atau lawannya nih? Kalau saya sendiri, kalau kita lihat, memang secara permainan Prancis itu lebih tersistem. Kita bisa lihat. Tapi kita tidak bisa melepaskan juga Argentina. Kalau kita lihat kan dengan skill individualnya bisa mengalahkan seperti Belanda yang juga memiliki sistem yang sudah tersusun rapih sama seperti Prancis. Messi ini akan menjadi pembeda di sana. Pertama, kalau kita sama-sama lihat juga adalah Messi factor di sana ketika sama seperti mereka ketika melawan di semifinal itu Kroasia, di mana dia sendiri ketika kita bisa lihat back Kroasia yang terkenal ketika bisa menghalangi Brazil, Badrio, saya lupa namanya itu benar-benar ketika one on one dengan Messi itu benar-benar diacak-acak oleh Messi di sana. Dengan cutbacknya, dia mengatur pace-nya, sehingga di sana Messi factor akan sangat bermain. Sehingga saya sendiri kalau saya bisa memegang, saya akan pegang Argentina di sana. Terutama dengan track record mereka yang walaupun ternodai oleh kekalahan dengan Saudi Arabia, sebelum ini dia 36 pertandingan tidak terkalahkan. Keren. Kalau Pak Brian yang jelas adalah Messi factor tadi Pak.
Argentina. Gimana nih kalau menurut si ini Pak Bro ini, apakah masih menjagokan sama Argentina atau bahkan menjagokan Indonesia nih? Monggo silakan Pak Bro. Ya, kalau saya sebenarnya nggak menjagokan kedua tim ini. Kalau menjagokan enggak, karena saya sebenarnya menjagokan Inggris, cuma dari awal juga saya udah pasrah sih dengan Inggris ya. Karena apa? Pertama, Gareth Southgate sebagai pelatih ini aneh gitu ya. Kenapa masih memasukkan Maguire? Karena Maguire kan banyak blunder ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari dua tim Prancis dan Argentina yang memang masuk final ya, ini final ideal dibanding kalau kita ngelihat di semifinal ya. Betul sekali. Idealnya memang Argentina melawan Prancis daripada misalnya Maroko ataupun Kroasia yang bisa bermain lebih bertahan ya. Ini akan pertandingan menarik. Nah, ada dua faktor seperti Pak Brian bilang, ada Messi, tapi di Prancis juga ada faktor Mbappe. Mbappe juga kemarin bermain luar biasa, memberikan assist juga pada gol kedua Prancis ya. Ini ya PSG final lah ya, boleh dibilang gitu ya. Gitu. Ini tergantung pada dua orang ini. Kalau dua orang ini bisa on fire, keduanya Prancis ataupun Argentina bisa lebih diuntungkan dalam pertandingan final ini. Oke, berarti ini memang klub yang imbang ya Pak? Iya, Negara yang imbang. imbang Pak Bro katakan tadi. Tapi ngomongin berkaitan dengan semifinal tadi Pak, Ya. ini kan torehan bagus ya sejarah kan, negara Afrika, perwakilan dari negara Afrika yang masuk ke semifinal itu Maroko Pak. Ya. Jadi kalau Pak Indro sendiri melihat satu perwakilan negara Afrika yang bisa sampai semifinal, itu gimana pendapatnya Pak? Antusias atau gimana? Jangan nanti Indonesia juga bisa masuk Piala Dunia mereka gitu loh Pak. Ya, kalau dilihat ini ada penyebaran kualitas pemain gitu ya. Kita tahu sebenarnya kalau dari Afrika ada klub juga, timnya juga yang kuat seperti Senegal. Tapi dia tidak beruntung karena Sadio Mane cedera di saat terakhir sebelum dimulainya Piala Dunia. Maroko ini timnya walaupun pemain-pemainnya bukan pemain yang superstar gitu, tapi mereka rata-rata bermain di Liga Eropa gitu. Mulai dari penjaga gawang Bono bermain salah satu kiper terbaik di Liga Spanyol gitu ya. Terus ada Hakim Ziyech yang bermain di Chelsea walaupun dia tidak reguler gitu ya di Chelsea. Terus juga ada Hakimi yang main di PSG, ini reguler gitu. Nah, ini yang akhirnya mampu menempatkan Maroko menjadi semifinalis gitu ya, karena meratanya pemain-pemain itu yang bermain di Liga Eropa. Pak Indro bilang bahwa distribusi ya, artinya distribusi profesionalisme pemain ya, artinya. Betul. Pak Brian, menanggapi hal ini gimana Pak? Ini Maroko keren banget ini Pak, artinya negara Afrika yang bisa sampai semifinal. Walaupun kalau kita lihat, wah ini kayak orang Eropa ya loh, semua putih semua gitu loh. Padahal, monggo Pak Brian, gimana tuh pendapatnya? Ya, terlepas dari apa yang benar Pak Indro bicarakan mengenai mereka memiliki pengalaman Eropa di sana. Ini juga tidak terlepas dari usaha pemerintah Maroko untuk mengembangkan kemampuan olahraga dari negaranya, anak-anak mudanya. Karena ini kan sebenarnya proyek 15 tahun dari 2007. Betul. Dengan dibukanya akademi, dia investasi kalau nggak salah 12 juta pound sterling di sana untuk pengembangan kualitas anak-anak muda mereka. Sebenarnya ini proyek jangka panjang dan hasilnya kita terlihat sekarang. Berkelanjutan ya Pak. Berkelanjutan. Iya. Karena memang kita tidak bisa mengharapkan adanya prestasi jatuh dari langit. Instan, tidak mungkin, tidak akan bisa. Di sana proses panjang berjalan sehingga sekarang kita lihat produk-produk dari akademi tersebut itulah yang mendunia sekarang, itulah hasilnya yang muncul ketika Piala Dunia ini. Seperti Hakim Ziyech juga lulusan dari akademi tersebut. Ada juga seperti El Nefri di sana. Ada sekitar 7 pemain yang bermain di Liga Eropa, itu semua hasil dari akademi itu. Berarti kuncinya di pendidikan
usia dini ya berkaitan Pendidikan usia sepak dini. bola. Oke, mantap sekali nih. Jadi kedepannya semoga Indonesia bisa nyontoh seperti itu. Yeah. Bukan ganti ketua, ganti program, tapi EXO-nya nggak ganti-ganti gitu. Oke. Lalu nih isu yang selanjutnya nih Pak Brian sendiri. Nanti ya Pak Indro ya. Iya, siap. Saya tertarik nih sustainability development pemain. Kalau kita ngomongin tadi dari Pak Indro, artinya Piala Dunia seperti contohnya adalah Maroko itu memang berkaitan dengan distribusi kemampuan atau profesionalisme. Ditambah lagi ternyata dari Pak Brian mengatakan bahwa ternyata memang pelatihan atau pendidikan sepak bola untuk menghasilkan pemain profesional itu tidak instan. Tadi harus ada tahap-tahapnya dan itu harus diputar di liga. Tapi Pak, sebelum ngomongin itu, ini kan Piala Dunia ya. Ya. Qatar gitu loh. Kemarin ada desas-desus dengan kontroversialnya dan lain-lain, harus A, harus B, bahkan ada isu-isu berkaitan LGBT dan lain-lain. Itu kan maksudnya baru kali ini misalkan saya melihat Piala Dunia tetapi di suatu negara yang ternyata ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi berkaitan dengan di luar sepak bola, Pak. Pak Brian sendiri menilai ini gimana, Pak, ini, Pak? Kalau dari saya memang kita tidak bisa melepaskan sepak bola dan politik. Memang dari FIFA sendiri kan walaupun FIFA menyatakan bahwa ini harus dipisahkan, nyatanya sepak bola itu kan sendiri merupakan alat politik. Bagaimana mereka menyuarakan pendapat. Nah, di sini memang terlihat negara-negara yang kita lihat mereka lebih berpolitik daripada fokus bermain bola, hasilnya terlihat di sana seperti Jerman, Spanyol, Inggris. Tidak ada yang bermain maksimal. Hanya Prancis yang kemarin menolak, walaupun Menporanya sendiri itu yang memaksa untuk mereka menyuarakan pendapat politik juga. Karena mereka menolak di sana. Mereka lebih memilih, saya mau tim saya fokus untuk pegelaran Piala Dunia ini, untuk bertanding. Sehingga di sana terlihat bagaimana mereka yang benar-benar berfokus dengan olahraga tersebut, dengan bermain sepak bola, dan juga yang berpolitik hasilnya seperti apa. Namun terlepas dari kondisi yang memang tadi disampaikan dengan LGBT ini, lalu ada berita yang mengenai imigran yang banyak imigran terbunuh karena proses penyelenggaraan ini. Ini Piala Dunia yang menarik. Ini Piala Dunia yang sukses menurut saya. Karena banyak kejutan-kejutan yang terjadi seperti Maroko, lalu seperti Saudi Arabia bisa mengalahkan Argentina. Lalu Korea Selatan yang dengan hebatnya bisa lolos di sana dengan dramatis. Jepang yang bisa mengalahkan Jerman dengan Spanyol. Ini Piala Dunia yang sukses mengenalkan kejutan-kejutan. Skor-skor juga kita melihat berapa kali pertandingan dengan skor-skor besar. Portugal 6-1, skor seperti Inggris melawan Iran misalnya. Drama-drama di sana, apa yang kita harapkan dari Piala Dunia itu terjadi dan tersajikan di sana. Sehingga menurut saya ini Piala Dunia yang sukses. Berarti menurut Pak Brian, sukses itu dramanya sangat menghibur kita semua gitu loh, sobat-sobat UTA semuanya. Jadi memang beberapa negara juga ternyata bisa unggul tanpa kita prediksi. Pak Indro, Ya. kontroversial ini gimana nih Pak Indro nih? Atau Pak Indro ini kan presiden atau ketua persatuan timnas paguyuban supporter timnas PSTI ya Pak Indro ya. Jadi Pak Indro melihat kontroversi, ternyata Pak Indro itu biasanya melihat kontroversinya di PSSI. Sekarang kita lihat pandangannya kontroversinya di Qatar berkaitan dengan FIFA World Cup. Kalau saya sih lebih fokus ke kontroversinya adalah masalah kasus suap. Kasus suap Sepp Blatter ya. Dulu ketika akhirnya Qatar terpilih, ini jadi terpaksa mengubah jadwal yang tadinya biasanya Juni Juli menjadi November gitu kan. Ini kan akan mengacaukan klasemen di negara-negara. Gitu, jadwalnya berubah banget gitu ya. Yang tadinya November, Desember ini ramai, bahkan di Inggris ada Boxing Day dan lain-lain gitu ya. Ini kan juga akhirnya tergeser. Nah, faktor suap ini yang jadi masalah sebenarnya, masalah utama sampai bisa mengubah jadwal. Nah, yang kedua, ini adalah bukti bahwa FIFA sekarang nggak terlalu saklek juga sama statuta ya. Oh iya, karena FIFA sekarang lebih menghargai hukum positif yang ada di suatu negara.
termasuk Qatar gitu ya, masalah LGBT, masalah alkohol gitu kan. FIFA menghargai hukum positif di satu negara. Nah ini yang harusnya dilihat oleh pemerintah kita juga gitu ya, bahwa FIFA ini nggak terus keras saklek seperti zamannya Sepp Blatter dan sebelumnya ya. Masalah statuta kalau misalnya ada yang bertentangan langsung hukum, Suspend. Ini enggak kok. Gitu ya. FIFA udah lebih lunak lah, lebih menghargai juga hukum positif. Nah ini yang sebenarnya menarik di Piala Dunia Qatar ini. Menariknya Pak Indro, kalau menurut Pak Brian gimana? FIFA ternyata juga menghargai hukum-hukum suatu negara setempat. Ternyata nggak saklek, nggak seperti omongannya, kalau melanggar statuta ini langsung disanksi, langsung disuspend. Pak Brian setuju seperti itu? Saya setuju. Kenapa saya setuju? Kita lihat aja gampangnya yang ketika tragedi Kanjuruhan. Kalau ketika zaman dulu kita udah nggak tahu sanksi apa yang akan dijatuhkan FIFA. Ya. Nyatanya ketika kemarin dari mereka, perwakilan mereka datang, presiden FIFA datang, yang hasilnya juga mereka hanya fun football di sana, tawa-tawa. Ya. Tidak ada sanksi, tidak ada pembinaan, tidak ada komunikasi dari FIFA bagaimana untuk memaksa PSSI mengatasi dan menanggulangi kejadian tersebut. Bagaimana hal tersebut supaya tidak terjadi lagi, tidak ada di sana. Hanya fun football saja. Sehingga di sana seperti Pak Indro tadi sampaikan, untuk statuta sendiri FIFA melunak di sana. Melunak, betul. Jadi FIFA melunak artinya statuta FIFA itu sebenarnya itu adalah custom ya teman-teman semuanya. Jadi dia mengeluarkan statuta tetapi harus diadopt dan disesuaikan dengan hukum positif di masing-masing negara. Seperti itu ya. Sekian perbincangan kita di siang hari ini. Para suka-suka semuanya, sampai ketemu di video-video selanjutnya berkaitan dengan Uta Bicara Bola. Terima kasih, halo, sampai jumpa. Nah, gimana Kanaboler? Seru kan? Ternyata akademisi ini keren juga ya ngomongin bola. Kamu sendiri gimana melihat Piala Dunia kali ini? Please komen di bawah siapa tim jagoan kalian dan gimana penampilan mereka. Oke, baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk membantu channel ini lebih berkembang, jangan lupa subscribe, like, dan juga share di media sosial kalian. Tentunya supaya kami makin semangat buat konten ini. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama yang tahu jika ada episode baru dari channel ini. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Salam olahraga. Bye. Mantap ya, ini pas beratnya, kontrol bagus, nggak terlalu sakit, cukup cepat ya. Desainnya lumayan juga, agak seperti klasik ya. Ini warna juga bagus, bisa lihat pas buat futsal ya. Asik, di dribble enak, buat melambung enak dan gak sakit di kaki. Desain juga catchy, kuning hitam, cocok gitu. Kontras warnanya bagus. Ya, produksi bola kayak gini kan turut menstimuli ya, anak-anak, orang-orang pada main bola, apalagi ini juga kerjasamanya juga apik, unik. Satu paguyuban supporter, satunya ormas keagamaan. Walaupun nggak semuanya dari olahraga, tapi support buat olahraganya bagus, cocok buat Indonesia lah, pecinta sepak bola terbanyak di dunia. Ya, hari ini kita bermain dengan bola soccer yang baru, enak sekali dimainkannya. Anginnya juga tidak terlalu tekanan tidak terlalu kencang, anginnya juga tidak terlalu padat, jadi sehingga ditendang pun nyaman. Desain sih oke ya, dan warnanya juga eye-catching gitu,
sehingga kalau misalnya kita main di kondisi lapangan apapun sangat bagus. Wah, terima kasih nih untuk Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Hari ini kami teman-teman Katulistiwa terlatih futsal dengan menggunakan bola baru dari Sangka ini ya. Memang bolanya enak banget nih. Cara kontrolnya juga ketika kita terima ini kontrol juga langsung kayak lengkap gitu. Memang desainnya oke, desainnya juga oke, warnanya juga oke. Tapi memang Dortmund banget warnanya, bukan Liverpool ya. Oke, itu cukup. Ya, bolanya cukup baik sih ya. Tadi udah diuji coba selama 1 jam main. Saya rasa udah oke lah untuk diperjualbelikan. Desain cukup mencolok, memang cocok untuk warna hijau, kontras dengan lapangan warna kuning ini. Ini apalagi ada logo Ansor di mana saya ada di sana. Ya. Liga Katulistiwa lanjutkan.